Ya, sampailah pada materi esensial ke-16 sampai 25 itu berhubungan dengan unsur intrinsik cerita. Bukti watak tokoh ini tidak usah kita bahas, sangat mudah. Ya. Peristiwa yang dialami tokoh juga sangat sederhana. Maksudnya apa Pak itu peristiwa yang dialami tokoh? Ya, tindakan yang dilakukan oleh tokoh tertentu sesuai dengan yang diinginkan dalam soal. Alasan tindakan tokoh, itu tergantung teksnya nanti ya. Tokoh melakukan tindakan apa, itu penyebabnya karena apa. Latar tempat, waktu atau suasana, ya penggambaran watak tokoh. Nah ini dia. Penggambaran watak tokoh ini ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Tahapan alur, amanat, sudut pandang cerita, simpulan penyebab konflik, simpulan akibat konflik, dan komentar. Kita lihat mungkin dari contoh soal yang penggambaran watak tokoh. Nah, nih. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh pada kutipan cerita tersebut adalah, ini sudah saya merai. Ya. Dalam teks itu penulis, pengarang itu sudah menuliskan. Ia tawarkan jajanannya pada setiap orang yang duduk di gedung kereta itu dengan ramah. Oh, berarti tokoh Warsinah ini, penjual makanan ini ramah. Langsung diketahui karena diucapkan langsung, diberitahu langsung oleh pengarang. Ya, dikisahkan langsung oleh pengarang. Nah, kemudian berdasarkan dialog antar tokoh itu apabila diketahui melalui percakapan antar tokoh. Bisa juga diketahui melalui tingkah laku tokoh. Nah, ketika seorang tokoh itu pulang dari bepergian, kemudian melihat pintu rumahnya tertutup, kemudian digedor-gedornya pintu itu dengan suara yang keras. Dan karena lama ditendangnya pintu itu dan akhirnya terbuka. Nah, itu dari tingkah laku tokoh kita dapat mengetahui bahwa mempunyai karakter pemarah gitu misalnya ya. Melalui batin tokoh, ini juga bisa diketahui melalui apa yang ada di pikiran, apa yang ada di batin tokoh yang diuraikan dalam teks. Dan dari ciri fisik tokoh juga bisa mengetahui karakternya. Ya. Misalnya ada seorang mahasiswi tingkat akhir pulang kampung, kemudian mengajak teman laki-laki. Ya, sampai di pintu rumah, ayahnya sangat kaget melihat laki-laki yang diajak anaknya itu rambutnya disemir, ya, pakai anting di telinga, dengan di badannya penuh dengan tato. Dan dari penampilan fisik itu bisa diketahui bahwa dia anak yang tidak baik. Meskipun secara nyata ya belum tentu. Kita tidak boleh hanya melihat casingnya saja keluar. Tapi secara umum anak-anak yang berperilaku seperti itu berarti dia siap untuk berbeda dengan yang lain, tapi berbedanya untuk yang negatif. Berarti nakal, ya. Oke, baik. Kemudian kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur. Nanti kalau ada soal tentang tahapan alur, berarti seperti yang sudah anak-anak ketahui, dimulai dari pengenalan, terus pertikaian atau konflik atau masalah, terus klimaks atau puncak ketegangan, terus peleraian atau anti klimaks, jadi mulai mereda, kemudian diakhiri dengan penyelesaian. Ketika teks itu panjang, nah kita dengan mudah bisa mengetahui apakah itu berupa klimaks atau peleraian. Tapi kalau pendek, itu memang agak sulit anak-anak. Maka yang lebih sering muncul di soal kalau pendek ini mudah dideteksi yaitu pengenalan sama penyelesaian bagian akhir. Ya. Atau klimaks juga bisa ketika sudah terjadi puncak dari konflik. Ya, di dalam teks itu ada puncak konflik. Misalnya terjadi kesalahpahaman sampai
berkelahi sehingga menyebabkan ada yang terluka ataupun ada yang meninggal dan seterusnya. Wah, itu sudah ada di klimaksnya, yaitu nanti keduanya dibawa ke kantor polisi untuk diselesaikan masalahnya di kantor polisi, misalnya gitu ya. Oke. Ini amanat. Amanat nanti pilihan ganda kompleks. Inti dari amanat adalah berisi pesan moral atau nasihat kebaikan. Nah, satu teks itu amanatnya bisa lebih dari satu, dari sudut pandang yang bermacam-macam. Ya, kita bisa menemukan amanat dari tokoh antagonisnya, protagonisnya ya, tokoh yang baik, bisa juga dari tokoh antagonis. Bisa kita tarik nilai moral atau nilai pendidikan. Ya. Contoh dalam teks ini, nah kalau kita baca ya, ini kan ada bincang-bincang membicarakan ada mereka kalah cepat dengan gading ketika melihat buah, rumput, dan dedaunan segar. Gading selalu menghabiskan, gading itu menghabiskan. Terus Puna itu tahu hal itu terus bercerita pada gading. Tapi gading ini manggut-manggut diberi cerita seperti itu, dia menyadari kesalahannya, tidak mau serakah lagi, maka dia minta maaf ini. Teman-teman, maafkan aku ya, sudah bersikap egois. Nah, ya, sekarang naiklah ke punggungku, dia terus menolong teman-temannya tadi untuk mencari makan bersama. Nah, ini satu, jangan memedulikan omongan orang lain jika kita ingin sukses. Enggak ada ya. Segeralah meminta maaf setelah menyadari melakukan kesalahan. Ya, di sini tadi ada ya. Jadilah pribadi yang suka membantu dan peduli terhadap orang lain. Ya, Puna ini peduli. Kalau Puna tidak baik hati, tidak terus diem saja. Ya, dia baik hati karena menyampaikan keluh kesahnya Cici, Ruru, Dongki ini kepada si Gading. Dan Gading pun akhirnya tahu bahwa dia itu tidak disukai teman-temannya karena egois, menghabiskan makanan. Ya, oke. Amanat. Sudut pandang cerita. Sudut pandang cerita itu sebenarnya adalah posisi pengarang atau penulis dalam cerita. Ya. Di penulis atau pengarang dalam cerita itu ada yang ada di dalam cerita. Bayangkan saja misalnya begini. Penulis yang terkenal Terelie itu main di sekolahmu, kemudian dia menulis cerita. Ceritanya diawali dari aku datang di SMP Negeri 1 Sleman pagi-pagi. Ya, di sebuah kelas ku dapati seorang anak yang sedang menangis. Ku hampiri dia. Tanyakan penyebabnya. Jadi seperti itu berarti pengarang ada di dalam cerita karena ada aku tadi. Ya. Nah, pengarang ada di dalam cerita nanti ada dua jenisnya. Sebagai pelaku utama ataukah sebagai pelaku sampingan. Gitu ya. Jadi aku kan kata ganti orang pertama, maka di sini dikatakan orang pertama pelaku utama jika aku tersebut menjadi tokoh yang mendominasi cerita, bahkan yang mengalami konflik dalam cerita sampai ke penyelesaian, itu ya aku terlibat. Tetapi kalau misalnya si Terelie tadi masuk di sekolah ya, pagi itu aku datang di SMP Negeri 1 Sleman. Ku masuki sebuah kelas. Lalu di sana ada Adi, Anti, dan Dina sedang bercakap-cakap. Nah, tengah asik bercakap-cakap, datanglah Budi. Tiba-tiba Budi marah-marah kepada mereka. Karena tidak terima, Anto yang ada di dekat Budi marah dengan Budi dan akhirnya berkelahi. Jadi setelah aku di situ melihat, itu malah terus menceritakan tokoh-tokoh itu yang berkonflik malah bukan aku. Aku hanya pertama saja melihat, mengamati, kemudian cerita itu berkisah tentang orang lain. Yaitu tadi Adi, Budi, Nita atau siapapun tadi terus berkonflik, terus penyelesaian sampai akhir cerita. Itu berarti tokoh aku di situ hanya sebagai pelaku sampingan.
orang pertama pelaku sama. Nah, itu pengarang ada di dalam cerita. Ketika Terelie datang ke sebuah sekolah, kemudian dia menulis apa yang dilihat dan diamati dan didengar saja. Dia masuk SMP 1 Sleman, kemudian melihat, mengamati, langsung menulis ya. Di halaman SMP Negeri 1 Sleman ada seorang laki-laki yang sedang duduk termenung. Laki-laki itu bernama Andi. Oh, ternyata dia sedang menunggu seseorang. Dari jauh sudah tampak ada seorang yang kakek-kakek sudah tua datang menghampirinya. Dan mereka terlibat dalam dialog, terus dialognya ditulis. Jadi tidak ada kata aku sebagai pelaku, maka namanya adalah orang ketiga. Sudut pandang cerita orang ketiga. Ya, orang ketiga itu kan dia atau mereka kalau jamak ya. Jadi nama orang siapapun, bukan saya, bukan kamu. Oke, hanya pengamat saja. Nah, ketika yang ditulis oleh pengarang itu sampai apa yang ada di dalam hatinya tokoh, maka itu orang ketiga serba tahu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ya, ini kan tidak ada kata aku begitu sebagai pelaku. Kalaupun ada kata aku, nanti hanya kata-kata orang. Nah, ini ada mengantarku ini ya. Kalau kalian tidak ada yang ikhlas mengantarku, aku bisa pergi sendiri. Ada aku di sini, tapi akunya ini adalah ibu. Ratna, adalah Ratna. Nah, ini berarti bukan orang pertama. Karena ini Ratna yang berbicara. Jadi ini tidak ada tokoh aku di sini. Berarti orang ketiga. Jadi pengarang hanya pengamat. Tapi kok bisa mengatakan suara batinnya angkat suara? Suara batin itu kan belum terucapkan. Kok bisa-bisanya pengarang itu tahu Terelianya? Terelie kok tahu apa yang ada di batinnya pelaku atau tokoh? Maka ini dinamakan orang ketiga yang serba tahu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ini sudut pandang orang ketiga serba tahu. Mengapa orang ketiga? Karena pengarang hanya pengamat saja, tidak sebagai tokoh atau tidak sebagai aku dalam tokoh cerita. Dan yang ditulis termasuk juga apa yang masih di dalam batin, di dalam hati tokoh-tokohnya dia tahu, berarti pengarang serba tahu. Ya. Ketika tidak ada kata-kata ini, ya, suara batinnya angkat suara dan seterusnya tidak ada, maka ini ya biasa orang ketiga terbatas. Jadi pengarang hanya menuliskan apa yang bisa dilihat dan didengar saja. Tidak sampai apa yang ada di dalam hati tokoh-tokohnya. Begitu anak-anak. Ini contoh yang ini ada aku. Kalau tidak, tentu telah berkurang satu lowongan kerja untuk tukang kebun keliling seperti dia. 2 hari yang lalu ku kemas. Aku, milikku, aku masih dah. Ini mesti orang pertama pelaku utama. Karena aku di sini sebagai tokoh dan diceritakan, bahkan nanti yang berkonflik, yang ada masalah dan sampai penyelesaian. Buktinya pada awal cerita ada aku, di tengah cerita ada aku, di akhir juga ada. Berarti orang pertama pelaku Begitu anak-anak. Mudah-mudahan paham. Nah, sampailah ke kesimpulan penyebab konflik. Ya, kesimpulan penyebab konflik cerita tersebut adalah sebenarnya gini ya anak-anak. Ya, ada 3 jenis soal tentang konflik. Konfliknya itu sendiri, kemudian penyebab dan akibat. Mengapa ada kata simpulan? Nah, ini kita lihat. Ya, anggap saja ini yang pertama ini kita lihat. Ini kerangka. Teksnya agak panjang, tidak saya tulis, ini kerangkanya saja. Konfliknya adalah ini, ayah Anita di PHK. Ini masalahnya. Sehingga akibatnya adalah Anita berhenti kuliah. Penyebabnya ada ini, krisis ekonomi melanda dunia sama perusahaan tempat ayah Anita bekerja mengalami kebangkrutan.
Maka kalau yang ditanyakan kesimpulan penyebab konflik yang mana? Di antara 1 dan 2. Yang kita pilih adalah yang menyebabkan langsung terjadinya konflik. Ayah Hanita ini di PHK karena perusahaan tempat Ayah Hanita bekerja mengalami kebangkrutan. Inilah penyebab. Ya, jadi simpulan penyebab konfliknya adalah yang nomor 2. Merupakan penyebab langsung terjadinya konflik. Nah, itu karena penyebabnya itu bisa berantai, maka ada istilah simpulan. Ada lebih dari 1 penyebab, kemudian simpulannya yang mana. Nah, yang menjadi simpulan adalah yang menjadi penyebab langsung. Ya, krisis ekonomi melanda dunia, iya. Tapi kalau perusahaan tempat Ayah Hanita tidak bangkrut, ya barangkali Ayah Hanita tidak jadi di PHK. Nah, gitu kan. Jadi tidak menjadi penyebab langsung kalau yang nomor 1. Oke. Kemudian yang kedua ini kerangka teks. Ya, konfliknya adalah ini. Anita sedih karena diminta berhenti kuliah oleh ayah. Masalah. Anita dapat masalah karena diminta berhenti kuliah. Penyebabnya apa? Karena ayah Anita di PHK. Terus akibat konfliknya apa? Anita menangis seharian di dalam kamar, ataukah Anita pergi meninggalkan rumah? Nah, kalau yang seperti ini, maka yang digunakan untuk jawaban sebagai simpulan akibat konflik adalah yang merupakan akibat akhir, ya, akibat akhir. Ya, tidak hanya sekedar Anita jadi nangis gitu saja, tidak cukup karena Anita pergi meninggalkan rumah, maka kita pilih yang lebih akibat yang lebih besar dibandingkan hanya menangis, kan lebih ada akibat yang lebih bermasalah, yaitu Anita pergi meninggalkan. Itu ya anak-anak ya. Oke. Komentar. Kalau komentar itu intinya pokoknya nanti ada penilaian mengomentari sesuatu. Contohnya ini. Ya, sebagai jawaban C ini ada ini loh. Tindakan warga yang merawat dan melestarikan alam merupakan perilaku yang terpuji. Nah, ini komentarnya di sini. Oh, itu tindakan yang bijaksana. Terpuji adalah tindakan yang tidak baik. Ya. Itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Nah, itu komentar. Sudah ada penilaian. Nah, tapi misalnya kalau hanya misalnya ini ya, A. Contoh tindakan positif adalah melakukan reboisasi pada tanah yang gundul di pegunungan. Itu hanya isinya ini apa? Penebangan dan pembakaran hutan menyebabkan air tidak terserap oleh akar-akar pohon. Itu isinya. Mungkin ada di dalam teks, tapi bentuk komentarnya belum ada di sini. Oke, anak-anak, paham ya? Ya. Oke. Ke-26, perbaikan diksi pilihan kata. Ya. Diksi pilihan kata ya tentu saja ini tergantung wawasan kalian ya. Ini kata-kata yang hampir sama maknanya tapi dianggap sama kadang-kadang terus harus diganti. Tapi sebenarnya bisa dideteksi lewat konteksnya. Di sini diskusi itu ada istilah aklamasi, suara terbanyak itu loh. Nah, kemudian kalau di sini ada teknologi, itu sebenarnya ada teknik, teknis, teknologi, teknisi, teknokrat, ini harus diketahui. Ya, teknologi itu ilmunya, teknis itu sifat. Jadi secara teknis, teknik pengoperasian alat itu sederhana. Teknisi itu orangnya, ahli teknik, teknokrat itu ilmuwan. Nama lain dari ilmuwan itu. Itu anak-anak ya. Jadi ini mestinya jawabnya adalah secara aklamasi, dan ini secara teknis. Aklamasi dan teknis jadi bravo. Oke.